Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Bertemu lagi dengan saya pada hari Jumat, pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar kita dipermudah dalam belajar dan memahami pelajaran. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki pelajaran masih dengan membahas tentang pelajaran surat Al-Fil. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yaitu, masih ingat ya, Al-Fil apa artinya? Gajah ya. Oke, yang kita bahas kali ini adalah memahami makna tajwid dan dalam surat Al-Fil. Yang kita bahas hari ini adalah tentang tajwid. Apa itu tajwid? Hanya sekedar pengantar. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca bahan bacaan lainnya, karena dia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Perantaranya adalah malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemujizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tajwid secara harfiah mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah, atau bagus dan membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawwada. Jawwada yujawwidu tajwid. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu qiraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Yang kita bahas kali ini adalah tentang tajwid, yaitu hukum nun mati atau tanwin, yang mana diantaranya ada 5, yaitu yang pertama adalah idhar halqi. Apa itu idhar halqi? Apabila ada nun sukun atau tanwin, nun sukun ini adalah huruf nun, ini adalah sukun, dan ini tanwin. Bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah atau huruf ini hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain, maka harus dibaca dengan jelas. Artinya tidak boleh ditutupi, jelas bacanya. Contohnya, min haitsu, di situ ada nun bertemu dengan ha. Mana khafat
Man khofat, di situ ada nun sukun bertemu dengan kho. Lanjut, yang kedua, idgham bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw, maka harus dibaca lebur dan dengung. Contohnya, mayakulu. Di situ ada nun bertemu dengan ya. Mewaraihim. Di situ ada nun sukun bertemu dengan waw. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Apa itu? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka harus dibaca lebur, tidak mendengung. Contohnya, milladunka. Di situ ada nun sukun bertemu dengan lam. Ghafurur. Di situ ada ro tanwin bertemu dengan ro. Yang keempat, ifa hakiki. Apa itu ifa hakiki? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, tha, jim, dal, zai, shin, sin, shod, bot, to, zo, fa, kof, kaf, ada 15 itu, maka harus dibaca samar-samar. Contohnya, anjainakum. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan jim. Min tahtiha. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ta. Sudah bisa? Yang kelima, iqlab, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hanya ba ya, maka harus dibaca menukar atau membalikkan bunyi menjadi mim sukun. Artinya di situ kan ada ba, harusnya dibaca ba, tapi dibalikkan menjadi huruf mim. Contohnya, mambakhila. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ba. Awanum baina. Di situ apa? Nun tanwin bertemu dengan ba. Sudah bisa dipahami? Bila belum paham, silakan bertanya. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Bu Ira mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup kita ya. Setelah sekelumit keterangan dari saya, maka tugas kalian di rumah adalah yang pertama, salinlah materi hari ini ke dalam buku tulismu. Materi hari ini silakan disalin ya. Yang kedua, tulislah surat Al-Fil beserta artinya. Surat Al-Filnya yang kemarin kita pelajari ditulis di dalam buku tulis beserta artinya. Yang ketiga, buatlah contoh tajwid yang sudah diterangkan tadi masing-masing 2. Kan tajwid tadi yang dibahas ada 5 macam ya. Nah, masing-masing tajwid itu tadi idhar 2, iqlab 2, idgham bi gunnah 2, idgham bila gunnah 2, semuanya berarti ada 10 contoh. Bisa dipahami, Nak?
Bila tidak paham, bila tidak mengerti, silakan kalian bertanya pada Bu Iro melalui WA Group biar teman-teman yang lainnya bisa menanggapi atau melihat pertanyaan dari kalian. Sampai di sini Bu Iro tunggu pertanyaan atau kekurangan jelasan kalian. Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.